Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 31. Chungli bersemangat membicarakan tentang Wu Chen pada dua gadis di dekatnya. Iblis kecil benar-benar luar biasa, bahkan bisa berjalan saat berusia 3 bulan. Menurut kalian apa itu karena pengaruh kristal rohnya? Mungkin saja, tubuhnya menjadi lebih kuat dari manusia kebanyakan, apa masih layak disebut manusia? Bukankah dikatakan putri jika dia sudah tidak bernapas saat itu? Kali ini Yu Yang bertanya pada dua temannya, yang ditanya justru saling pandang. Chungli dan Xie Lian kemudian menatap Wu Chen yang tengah kerepotan menghalau tangan Mulian yang mencoba meraih token Kaisar Ying. Aku tidak peduli apa dia sebenarnya, bagiku dan Xie Lian, dia tetaplah Wu Chen si iblis kecil, perkataan Chungli mendapat anggukan dari kekasihnya. Kakak Li benar, dia bahkan tidak menyimpan dendam pada orang-orang kota Qingshui saat dirinya selalu ditindas saat tinggal di kota. Hanya saja, kematian Yuyun benar-benar sedikit mengubah kepribadiannya. Mata Xie Lian berkaca-kaca saat mengingat bagaimana kondisi mental Wu Chen saat dia menemukan pemuda itu tergeletak sendirian di Sekte Elang, walau saat itu dia sudah tidak sadarkan diri. Mendengar perkataan Xie Lian membuat kilatan dendam di mata Yu yang terpancar. Dia memang sudah berpisah lama dengan saudarinya itu, karena bakat dan kekuatannya jauh di atas Yu Yun yang tidak terlalu keras dalam berlatih. Yu yang sendiri sudah masuk ke Sekte Camar Sakti saat berusia 13 tahun. Sedangkan saat itu Yu Yun masih belum berhasil menjadi serang kultivator. Sehingga hubungan Yu Yang dan Yu Yun menjadi renggang, tapi bukan berarti dia tidak menyayangi saudarinya. Pria bernama Hong Jun itu. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, ucap Yu yang mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia merasa menyesal tidak ada di saat Yu Yun membutuhkan bantuan. Bersabarlah senior Yu, tidak akan mudah bagi kita mendapat pria pengecut itu. Dia selalu dijaga oleh beberapa orang, bahkan kau sudah mendengar sendiri dari murid Sekte Pedang Emas kalau dia bahkan mendapat perlindungan tetua jika harus keluar sekte. Chungli yang sebelumnya diam-diam menyembunyikan dendamnya dari Xie Lian merasa sangat kesal, apalagi pria yang dia benci semakin bertambah lebih kuat. Kita juga harus berlatih keras, tidak bisa mengandalkan iblis kecil saat keberadaannya terendus oleh orang-orang. Masalah lebih besar yang akan kita hadapi, ucap Chungli sembari menatap Wu Chen dan putrimu. Dia tiba-tiba merasa kerdil, karena dua orang itu adalah orang penting di dua benua, meski belum ada orang yang mengetahui keberadaan Pangeran Ying Chen hingga saat ini. Menyadari arti dari tatapan Chungli, Yu yang menasehatinya, tidak perlu berkecil hati. Dia tidak tampak menginginkan tahta yang telah direbut oleh pamannya. Meski itu akan terjadi, aku yakin dia tidak akan menjauhi kalian berdua. Xie Lian sedikit tersenyum masam, dia bukan orang yang picik, tetapi para bangsawan tidak akan membiarkan kita dekat dengannya, kecuali kita memiliki keterampilan di atas orang lain. Di bukit lain tempat dekat kelompok Wu Chen berada, beberapa kultivator datang menghampiri pengintai sebelumnya. Bagaimana situasinya? Tanya satu dari 6 orang yang menghampiri pengintai bernama Wan Ping. Mereka masih ada di sana, 3 wanita dan 1 orang pria bersama pemuda bernama Chungli itu. Hanya saja 3 wanita itu mengenakan cadar, tidak tahu apakah mereka rekannya saat di kota Yinzuan. Tempo hari, pengintai tadi menunjuk ke arah kelompok Wu Chen. Itu pasti mereka, murid Sekte Camar Sakti itu. Tidak sia-sia kita berkeliling mencari di sekitar kota Qingshui. Sekarang bagaimana? Apa kita harus menunggu tetua Busan Suang? Tanya pengintai tadi pada rekan-rekannya. Mereka hanya berlima dan hanya ranah raja, bahkan 1 orang pemadatan Qi. Apa yang kau khawatirkan Wan Ping? Bahkan jika hanya berdua, sudah cukup untuk menangkap mereka. Dengan kedatangan 6 orang itu, membuat putrimu merasakan kehadiran mereka. Wu Chen merasakan gelagat aneh dari putri yang tiba-tiba menjadi pendiam. Apalagi saat pupil mata gadis itu berkedip kemasan. Iblis menyebalkan, berpura-puralah berjalan ke arah teman-temanmu dan bersiap untuk melarikan diri. Kita tidak akan bisa bertarung sembari melindungi semua orang. Ada 3 kaisar dan 4 orang ranah raja di bukit sebelah kirimu. Wu Chen tidak menoleh ke arah yang dikatakan oleh Mulian. Mereka dengan pelan berjalan mendekati Chungli dan 2 gadis.
Walau dia tidak merasa takut dengan jumlah lawan, tetapi yang dikatakan oleh Putri Mu ada benarnya, ranah paling tinggi dari mereka hanyalah Raja tingkat 8, yaitu Putri Mulian. Dua lainnya tingkat 5 dan tingkat 1. Sedangkan Chungli masih ranah pemurnian tubuh, sedangkan dia sendiri kultivasinya bisa dikatakan tidak berguna saat ini. Hanya mengandalkan kekuatan monster untuk bertarung. Yu Yang ternyata sangat jeli dalam menilai keadaan, melihat Wu Chen dan Putri Mu mendadak akur dan berjalan ke arah mereka. Dia segera memberi kode pada dua temannya untuk berbalik. Apa yang terjadi Senior Yu? Apa kita sudah ketahuan? Si alien menggandeng lengan Chungli untuk membuang kecurigaan pihak lain. Wu Chen yang berjalan di belakang bersama Putri Mu memberi arahan, terus saja berjalan seolah tidak ada yang terjadi, tidak ada yang perlu dicemaskan. Setelah pandangan mereka terhalangi, larilah untuk menghindari mereka. Dari perkataan Wu Chen, semua orang mengerti kalau musuh kali ini sangat kuat. Suasana menjadi sangat hening, hanya langkah kaki mereka yang terdengar dan suara angin yang berdesir. Di sisi lain, orang-orang Sekte Pedang Emas mulai mengikuti mereka berlima dari kejauhan, melompati tebing batu untuk menuruni bukit. Cepat, jangan sampai kehilangan mereka. Kurang ajar, kita ketahuan. Rutuk Wan Ping kesal saat merasakan aura kelima orang yang mereka ikuti tiba-tiba mulai menjauh. Dia yang pertama bergerak cepat untuk melakukan pengejaran. Kelompok Wu Chen terus berlari memasuki hutan, berharap pepohonan dapat menyembunyikan keberadaan mereka. Tetapi jarak antara mereka terus terpangkas karena pihak pengejar memiliki kekuatan di atas rata-rata. Sedangkan Chungli pergerakannya lebih lambat dari yang lain. Wu Chen sendiri walau ranahnya lebih rendah, mampu mengimbangi kecepatan mereka dengan tubuh monsternya. Dia sengaja menjaga kecepatannya, untuk tetap beriringan dengan Chungli. Bagaimanapun dia yang paling kuat di antara mereka. Walau kultivasinya tidak tinggi. Putri, apa kita berhasil melepaskan diri dari mereka? Si alien terus berlari walau sesekali menoleh untuk memperhatikan Chungli. Dia beruntung mendapatkan inti monster tingkat 6. Puncak dari Wu Chen. Kali ini dia yang merasa harus melindungi kekasihnya. Bukan putrimu yang menjawab pertanyaan si alien, melainkan Yu Yang. Tiga orang semakin dekat, tampaknya percuma kita melarikan diri. Hanya akan menguras ki dan membuat kita lebih kesulitan nantinya. Jika Yu Yang saja bisa merasakan keberadaan lawan, berarti jarak musuh sudah semakin dekat. Kelima pemuda itu akhirnya memutuskan untuk berhenti berlari. Aku akan mencoba berbicara dengan mereka. Kuharap mereka tidak bersikap tidak masuk akal pada putri kekaisaran, ucap Mulian dan maju. Berdiri paling depan, ditemani Wu Chen. Di sampingnya, tiga guru muda pedang emas berhenti sekitar 20 meter dari mereka. Sepertinya tikus-tikus ini sudah kelelahan berlari. Wan Ping tersenyum lebar karena sudah muak membuang tenaga untuk mengejar Chungli yang menjadi target utama. Pandangan mereka tidak lepas dari pemuda yang menjadi buruan nomor 1, lalu terkekeh pelan menatap tiga gadis yang mengenakan cadar. Sepertinya kita bertiga mendapat jatah masing-masing. Satu orang, Wan Ping dengan tatapan mesum, memandangi tubuh putrimu, gadis paling depan. Milikku, ucap pria itu menunjuk ke arah Petri Kekaisaran. Kau berani berbuat tidak senonoh pada putri kedua kekaisaranmu. Mulian dengan marah memperlihatkan token kekaisaranmu pada orang-orang Sekte Pedang Emas untuk menakuti mereka bertiga. Wan Ping dan kedua temannya saling toleh, tidak percaya dengan kejutan yang mereka dengar. Dia menatap token itu dan menyadari token yang ada di tangan Mulian ternyata memang asli milik kekaisaran. Sekarang bagaimana Wan Ping? Apa gadis itu benar-benar putri Mulian? Rekan sekte Wan Ping terlihat ragu dan tidak mempercayai ucapan gadis di depannya. Wan Ping menatap putrimu dan melirik Chung Li yang ada di belakangnya. Dia kemudian menyadari, tidak ada prajurit yang menjaga putri kedua kaisarmu di sana. Aku tidak menyangka akan bertemu putrimu di tempat antah berantah yang jauh dari kekaisaran, terlebih lagi bersama dengan orang yang melawan sekte pedang emas. Bukankah itu melanggar hukum kekaisaran dengan mencampuri urusan sekte? Wan Ping terlihat percaya diri karena tanpa pengawalnya, gadis itu tidak akan bisa berbuat sesuka hati. Hukum mana yang melarangku berteman dengan seseorang? Hanya karena kalian bermusuhan bukan berarti aku tidak diperkenankan berhubungan baik dengan mereka. Lagi pula, mereka saat ini bekerja untuk mengawalku kembali ke ibu kota.
Wan Ping mengangguk dan maju beberapa langkah. Kudengar pengawal utama Putri Kekaisaran adalah ahli di ranah kaisar, walau di depan umum kultivasi mereka terlihat lebih rendah. Tetapi di depanku saat ini jelas hanya pemuda-pemuda ranah raja biasa, bahkan ada 2 sampah tidak berguna. Bukankah mereka tidak layak untuk berada menjagamu Putri? Wu Chen mengeleng lemah, orang-orang ini jelas tidak memperdulikan posisi Mulian. Jika mereka memutuskan untuk menyerang, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi pada gadis itu hari ini. Percuma saja berbicara dengan mereka, mereka jelas sudah membuat keputusan. Wu Chen dengan suara yang direndahkan berbicara pada Mulian. Mulian bukan tidak mengerti, tetapi dia masih berusaha untuk membujuk lawan agar berhenti bertindak terlalu jauh. Dia menatap tajam pada Wan Ping pemimpin kelompok, kalian berani melawan kekaisaran dengan menyerang orang-orangku. Wan Ping tidak senang mendengar perkataan gadis itu, dia dengan acuh menadahkan telapak tangan ke depan, apa kalian melihat seorang putri di sekitar sini? Dia pura-pura bertanya pada rekannya. Lalu kemudian mereka tertawa bersama. Di depanku saat ini hanya beberapa orang penduduk kota Kingsui, jawab rekan Wan Ping menimpali dengan pura-pura tidak peduli. Bagaimana mungkin ada seorang putri di tempat seperti ini? Hahaha. Akan sangat disayangkan jika gadis ini hanya digunakan sekali pakai, bukankah tidak tiap hari kita merasakan seorang putri, ucap lainnya dengan pandangan keji. Kau benar juga, sebaiknya kita simpan dia beberapa waktu. Wajah Miulian memerah mendengar perkataan 3 orang tercela di depannya, mereka bahkan terang-terangan berbicara seolah dia tidak ada di sana. Menganggap seorang wanita seperti benda yang bisa mereka gunakan dan buang sesuka hati. Wu Chen yang sedari tadi hanya diam saja, menatap mereka dengan kebencian, hanya membuang waktu berbicara dengan iblis-iblis sekte pedang emas ini, mereka pantas untuk mati. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.